Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ada informasi menarik yang banyak dibicarakan saat ini di kalangan grup Bapak Ibu Guru, di mana meskipun perkembangan terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru ya masih ya bisa dikatakan masih banyak guru-guru yang belum menerima untuk yang triwulan ketiganya. Tapi teman-teman guru yang sudah pada menerima itu kemudian mencuat informasi bahwa apakah kita juga akan menerima tunjangan sertifikasi guru tambahan 100% dalam THR dan gaji ke-13 ya. Untuk yang tahun 2025 ya. Mengingat pada bulan Maret tahun 2025 itu juga sudah ada yang menerima tambahan 100% dalam THR dan gaji ke-13, tapi sepertinya misinformasi ya terkait dengan penerimaan tersebut, apakah itu merupakan anggaran tahun 2025 atau tahun anggaran sebelumnya. Nah, oleh karena itu, sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru, jikalau Bapak Ibu Guru menginginkan untuk mendownload e-book yang bisa dimanfaatkan untuk mengajar, kemudian pegangan siswa, modul PPG, dan mata pelajaran yang lain yang berhubungan dengan Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, baik Bapak Ibu, kembali ke topik utama, bahwasanya seperti yang saya bilang tadi, banyak kalangan Bapak Ibu Guru itu beranggapan bahwa setelah kita menerima tunjangan profesi guru untuk yang triwulan ketiga ini, sepertinya Bapak Ibu Guru juga akan mendapatkan tunjangan 100% ya, tambahan 100% dalam THR dan gaji ke-13. Jadi perlu diingat dulu bahwasanya uh, di dalam tunjangan 100% ya, tambahan 100% tersebut, baik itu TPG maupun Tamsil, itu termasuk komponen THR dan gaji ke-13 di tahun 2025. Nah, ketentuan ini itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang THR dan gaji ke-13 yang itu berlaku sejak 17 Maret 2025 dengan teknisnya diatur lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 yang diundangkan juga per 13 Maret 2025. Nah, PONA tahun 2025 itu melanjutkan kebijakan di tahun 2024, di mana untuk guru maupun dosen yang tidak menerima tunjangan kinerja ya Bapak Ibu ya, atau yang disebut dengan TUKIN ataupun TPP, komponen THR dan gaji ke-13 itu mencangkup tunjangan profesi guru ataupun tamsil 100% setara dengan 1 bulan gaji guru. Nah, ini dinyatakan eksplisit pada konferensi pers tanggal 15 Maret tahun 2024 dan skema di tahun 2025 pada dasarnya meneruskan struktur tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Nah, lalu ini adalah landasan hukumnya, Bapak Ibu Guru. Saya kira ini sudah tertuang jelas bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 itu payung hukum THR dan gaji ke-13 tahun 2025 untuk aparatur pusat dan daerah yang pensiunan ya berlaku 7 Maret 2025. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 tentang juknis THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN, misalnya ASN Pusat. Untuk yang bersumber APBD, teknisnya diatur dengan Perkada sebagian pola tahun 2024. Nah, untuk pengumuman pemerintah soal kebijakan THR maupun gaji ke-13 tahun 2025, dalam hal ini adalah 11 Maret 2025, menegaskan bahwa cakupan 9,4 juta aparatur ini akan kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Nah, berikutnya itu adalah penerima tambahan. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu Guru bahwa siapa saja sebenarnya yang berhak ya atas tambahan 1 bulan TPG 100% itu ataupun tamsil. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa guru ataupun dosen ya yang tidak menerima tukin atau TPP, maka mereka berhak menerima TPG ataupun tamsil 1 bulan penuh sebagai bagian komponen THR dan gaji ke-13. Nah, formulasi ini itu sudah eksplisit pada yang dirilis di tahun 2024 sebelumnya dan menjadi rujukan untuk struktur di tahun 2025. Nah, kalau kita berbicara tentang mekanisme anggarannya untuk pencairan tunjangan tambahan 100% tersebut,
Yang pertama itu untuk ASN pusat itu dibayarkan oleh APBN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tahun 2025 nomor 23. Kemudian untuk ASN daerah, baik guru, PNSD maupun P3K daerah itu dibayarkan dari APBD, termasuk transfer dari pusat ya atau TKD. Dengan teknis ditetapkan lewat Perkada. Kecepatan pencairan ini sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan kesiapan administrasi masing-masing daerah. Dengan kata lain bahwa ini tergantung dari daerahnya masing-masing Bapak Ibu guru ya. Nah, hal ini tuh ditegaskan dalam keterangan lintas kementerian pada tahun 2024 dan menjadi pola yang sama untuk di tahun 2025 ini. Nah, yang menarik itu adalah ini yang rame ya. Kapan sebenarnya akan dicairkan untuk yang TPG 100% tambahan ya 100% tersebut. Nah, kalau kita lihat di dalam regulasi memang tidak menetapkan tanggal pasti penyaluran tambahan 1 bulan baik TPG maupun tamsil. Yang diatur adalah pemberian THR itu menjelang Idul Fitri dan gaji ke-13 sekitar pertengahan tahun. Untuk tahun 2025 ini, pengumuman pemerintah juga menargetkan skema serupa. Nah, waktu realisasi di daerah bisa berbeda-beda mengikuti perkada, penganggaran, dan proses administrasi. Nah, pelajaran dari tahun 2024, sebagian daerah itu menyalurkan pertengahan tahun ya di Juli 2024, namun mayoritas baru terrealisasi di Desember 2024. Bahkan ada yang bergeser ke awal tahun 2025. Nah, ini terekam luas di media lokal dan kanal pemerhati pendidikan. Nah, untuk menghindari miskonsepsi ya di Februari sampai Maret 2025, jadi banyak unggahan-unggahan ya Bapak Ibu guru di grup-grup Bapak Ibu guru sendiri maupun di media sosial menyebutkan bahwa TPG 100% 2025 sudah cair pada Februari hingga Maret 2025. Nah, umumnya adalah pembayaran tertunda dari alokasi di tahun 2024. Nah, penelusuran hak 2024 yang baru terrealisasi di awal tahun 2025. Bukan pencairan tambahan di tahun 2025. Media juga mencatat klarifikasi seperti ini sepanjang tahun 2025. Nah, berikutnya itu adalah catatan praktis ya untuk Bapak Ibu pahami di dalam pencairan tambahan ini, bahwasanya dasar hukum di tahun 2025 itu sudah berlaku PP ya nomor 11 tahun 2005 sejak 7 Maret 2025, kemudian Peraturan Menteri Keuangan tahun 2025 sejak tanggal 13 Maret 2025. Nah, ini memayungi komponen TPG maupun tamsil 1 bulan dalam THR dan gaji ke-13, khusus bagi guru, dosen yang tidak menerima tukin ataupun TPP. Nah, implementasi di daerah tetap menunggu perkada dan kesiapan fiskal atau administrasi masing-masing. Jadi, Bapak Ibu harus bisa memastikan status datanya ya, baik itu nomor rekening aktif, kemudian SKTP ya, NRG, di info GTK, SIK atau SIM daerah benar dan mutakhir. Kemudian Bapak Ibu juga harus pantau perkada di Pemda masing-masing ya, karena jadwal realisasi di daerah mengacu pada dokumen tersebut. Nah, Bapak Ibu juga harus mengantisipasi variasi waktu. Meski hanya dijamin peraturan pemerintah maupun peraturan Menteri Keuangan, realisasi itu bisa berbeda antara daerah. Contohnya misalnya tahun 2024 itu menunjukkan sebaran dari Juni hingga Desember atau bahkan sampai di awal tahun berikutnya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.